Beberapa saat kereta melaju meninggalkan stasiun yang sekelilingnya sudah persawahan gelap. Tiba-tiba perempuan paruh baya dengan rambut berantakan itu masih berlari sejajar dengan laju kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita, karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Creepypasta Indonesia. Link ada di dalam deskripsi. Pemberangkatan terakhir. Aku yakin betul naik kereta malam itu, tapi orang-orang melihat aku jalan kaki di atas rel. Kisah ini terjadi pada 2006 silam. Kala itu santer rumor beredar mengenai pemberangkatan terakhir ialah kereta gaib. Ini sepenggal kisah yang sampai sekarang membuatku parno naik kereta di jam malam. Peristiwa itu amat melekat di ingatan. Bagaimana aku menempuh perjalanan tanpa sadar Jakarta ke Jogja dalam waktu hampir 5 hari, tapi rasanya waktu berhenti di satu malam pertama. Aku yakin betul kalau aku menaiki kereta malam itu, tapi orang-orang melihat aku berjalan kaki sepanjang rel yang entah muncul dari mana. Senin malam 2006, aku hendak pulang ke Jogja karena mendapat kabar bapakku sakit. Kala itu aku masih kuliah di salah satu universitas negeri di pinggiran ibu kota. Karena dapat kabar mendadak, sehabis selesai matkul terakhir, aku lanjut tugas bareng teman-teman yang lain. Jadi baru benar-benar bisa berangkat seingatku. Waktu itu masih sekitar jam 10 malam. Informasi mengenai tiket dan jadwal kereta pada masa itu belum semudah sekarang. Kita masih harus datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket dan memeriksa jadwal. Selepas berkegiatan, aku buru-buru ke stasiun dengan harapan masih bisa dapat tiket dan kereta malam. Begitu aku sampai, stasiun yang berada di pusat Jakarta itu tampak sepi. Beberapa lampu penerangan padam. Hanya beberapa lampu redup yang dibiarkan menyala. Tak ada petugas di luar stasiun. Aku tetap masuk ke dalam. Sumpah, baru kali itu aku melihat stasiun sepi sekali. Aku ke toilet dulu untuk buang air kecil. Nah, di toilet stasiun ini juga remang-remang gitu vibes-nya. Pas lagi asik-asiknya buang air kecil, di belakangku ada 4 bilik kamar buang air besar yang semuanya tertutup. Tiba-tiba
ada satu kamar mandi yang terketuk dari dalam. Suaranya bertempo lambat begitu. Aku sempat mikir, ada berapa orang di dalam? Tapi masa iya dia ketuk pintu toilet dari dalam? Umumnya kan orang ketuk itu dari luar. Tapi kalian tahu, lama-lama suara ketukan itu makin kencang dan temponya jadi cepat. Habis itu bukan cuma satu, tapi keempat toilet itu semuanya tiba-tiba diketuk dari dalam secara bersamaan. Mana suaranya sangat keras. Buru-buru aku keluar dari toilet. Sumpah, saat itu benar-benar merinding. Aku menyusuri koridor mencari tempat loket tiket, sampai berpapasan sama satu petugas berseragam yang berdiri di depan kios resto yang sudah tutup. Aku lega saat melihat ada orang lain. Kuhampiri petugas itu. "Pak, mau beli tiket di mana? Kereta ke Jogja masih ada." Masih ingat bagaimana petugas itu cuma menatap lurus ke depan. Dan pas aku ngomong, dia sama sekali tidak memandang ke arahku, tapi satu tangannya menunjuk ke ujung koridor yang memang ada lampu redup menyala. Di loket, aku pesan tiket ke Jogja. Tidak ada yang aneh, selain para petugas stasiun yang kupikir memang capek. Jadinya irit ngomong. Petugas loket itu pun sama, cuma ngasih tiket, terima uang tanpa ngomong apa-apa. Aku naik ke peron jalur 2 sesuai dengan yang tertera di tiket. Peronku sepi, aku cuma sendirian di sepanjang peron 2 itu. Tapi di peron 1, tepat di seberangku, itu ada beberapa orang yang duduk sambil menunduk semua. Cuma wajahnya pucat. Tak lama, lampu kereta menyorot dari jauh masuk ke jalurku. Lalu orang-orang di peron seberang itu entah mengapa semuanya kayak serempak melihat satu arah ke arahku. Itu rasanya bagaimana ya? Dilihat sama orang-orang dengan tatapan intimidasi seperti itu. Mulanya aku masih berpikir positif. Mungkin mereka melihat ke arahku karena hanya aku satu-satunya objek bergerak yang bisa dipandang di depan mereka. Entahlah, aku buru-buru masuk ke kereta dan duduk di kursi dekat jendela. Kereta langsung berangkat gak lama setelah aku duduk. Dan pas aku lihat dari jendela kereta, peron 1 itu kosong. Tidak ada orang-orang tadi di peron 1. Di situ aku kaget. Kemana perginya mereka? Kok cepat sekali? Rasanya tidak ada kereta lain yang datang selain keretaku. Gerbong kereta yang kutumpangi ini sepi. Jadi aku bisa selonjoran di kursi kosong di hadapanku. Kereta berjalan seperti biasanya. Tak ada yang aneh. Aku pun berusaha untuk tidur sampai kereta berhenti di salah satu stasiun. Aku terbangun sesaat. Kereta mulai melaju lagi. Dari kaca jendela di baris sebelahku yang bertempetan dengan peron, aku melihat perempuan paruh baya yang berlarian mengejar kereta. Aku merasa kasihan karena dia ketinggalan kereta. Namun beberapa saat kereta melaju meninggalkan stasiun yang sekelilingnya sudah persawahan gelap. Tiba-tiba perempuan paruh baya dengan rambut berantakan itu masih berlari sejajar dengan laju kereta. Dia menggedor-gedor sambil wajahnya ditempelkan ke kaca. Aku gak ingat apa yang perempuan itu bilang di kaca.
Tapi aku ingat jelas kalau suaranya memekik sampai terdengar ke dalam gerbong. Asli, kalau ingat itu aku masih merinding. Seketika aku teriak, pejamkan mata. Sesaat habis itu sosok tersebut seketika hilang. Aku baru sadar kalau gerbongku sudah ramai. Mungkin penumpang ini baru naik di stasiun tadi, pikirku. Tapi kenapa mereka semua kayak biasa aja? Tatapannya lurus seolah gak melihat sosok perempuan parubaya yang mengejar kereta, dan gak mempedulikan suaraku yang teriak spontan tadi. Situasi saat itu mulai gak enak. Aku coba tidur, cari posisi paling nyaman, tapi tetap juga gak bisa. Rasanya kepingin buru-buru sampai ke Jogja. Aku memiringkan badan menghadap ke kursi baris sebelahku yang full. Orang-orang itu wajahnya pucat pasi. Beberapa dari mereka bahkan kulitnya seperti kebiruan. Mungkin merasa diperhatikan olehku. Keempat penumpang di kursi sebelah itu langsung menoleh serempak ke arahku, dan tersenyum-senyumnya itu kayak gerak bibirnya pelan banget. Aku balik badan. Sekitarku rasanya jadi pengap banget. Aroma dalam gerbong itu seperti padat sesak, dan aku mencium bau-bau seperti tanah basah bercampur dengan bau busuk bangkai entah dari mana. Sepanjang perjalanan aku coba untuk tidur, dan aku sempat terlelap. Sampai aku kembali terbangun, lalu menengok ke jendela melihat kereta sudah hampir mau sampai ke stasiun tujuanku. Tapi anehnya, kenapa tidak ada pengumuman sama sekali? Aku bersiap-siap merapikan barang-barang. Saat itu, aku melihat anak kecil kurus, telanjang, dan air liurnya menetes merangkak di sepanjang kabin atas bagasi. Aku tercengang. Anak itu seketika berhenti, menoleh, menyeringai ke arahku, lalu merangkak cepat dan menghilang. Gila, itu panik banget. Aku lihat ke sekeliling gerbong itu ternyata hampir penuh penumpang itu. Seketika mereka menatap ke arahku dengan tatapan tajam seperti tidak suka. Dan di situ aku sadar kalau semua penumpang itu memakai baju warna putih lusuh. Mereka nggak ngomong apa-apa, hanya terus memperhatikanku. Tapi aku sudah merasa bahwa ini tidak beres. Kereta mulai melambat. Aku berjalan menuju pintu dan langsung turun ke stasiun. Napasku tersengal. Aku benar-benar ketakutan waktu itu. Aku coba mengatur napas, dan saat kereta itu berjalan lagi, aku lihat setiap gerbongnya semua penumpang pakai baju putih yang sama. Kaget dong. Saat itu udah lemes banget, tapi buru-buru jalan keluar stasiun. Samar-samar aku mendengar orang-orang teriak kepadaku, tapi entah dari mana. Semakin aku jalan, suara teriakan itu semakin jelas, yang ternyata bersumber dari tukang angkringan dan beberapa orang yang meneriakiku memanggil-manggil. Sontak aku langsung menghampiri tukang angkringan itu, tanya ke aku, "Koi teko ngendi? Kamu dari mana?" Aku jawab, "Dari Jakarta." "Numpak opo? Atau naik apa?" "Kereta, Pak," jawabku. Mereka seketika kayak tercengang, gak percaya. Mereka bilang,
Mereka melihatku jalan kaki dari ujung rel dan tengah malam begini sudah tidak mungkin ada kereta lewat. Mendengar itu, aku kaget gak percaya. Perutku langsung terasa sakit banget, bersamaan dengan sekujur badan yang rasanya remuk. Kaki-kakiku bahkan sudah tidak ada tenaga untuk menopang tubuh lagi. Beruntungnya, tukang angkringan dan orang-orang yang ada di sana baik. Aku diberikan tempat duduk istirahat, makan, dan minum. Rasanya aku seperti linglung. Aku ceritakan pelan-pelan apa yang aku alami. Sampai akhirnya aku tahu kalau hari ini adalah tanggal 5 hari setelah hari keberangkatanku. Jadi kemungkinan menurut mereka aku itu tidak naik kereta, tapi jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Mereka bilang peristiwa ini dulu pernah terjadi, dan untuk aku berhenti di Jogja, jika bablas, kemungkinan akan hilang seperti yang udah-udah. Asli mendengar itu aku gemetar sekali. Hari itu menjadi peristiwa yang tak terlupakan sepanjang hidup, dan bikin aku jadi parno tiap kali naik kereta malam. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.